warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razak dengan NIM S1S1200113. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU, di mana saya akan menjelaskan dua algoritma, yaitu First Come First Server atau FSFS dan juga Shortest Job First. Oke, di mana Shortest Job First ini terdapat dua, yaitu ada non-preemptive dan juga preemptive. Oke, untuk selanjutnya kita akan jelaskan dulu apa itu First Come First Server. Oke, jadi First Come First Server adalah proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya itu panjang ataupun pendek. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita di sini memiliki contoh. Oke, untuk contohnya berikut. Ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT dan BT-nya masing-masing. Gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FJFS. Nah, di sini ada tabel untuk proses P1, P2, P3, P4, dan P5. Dan arrival time-nya itu 0, 2, 3, 5, dan 9. Sementara burst time-nya itu 12, 8, 5, 2, dan 1. Oke, selanjutnya kita langsung ke Gantt chart-nya. Oke, di sini ada tabel, perhatikan tabel yang sini, tabel yang tadi ya. Untuk AT-nya, arrival time-nya itu 0, jadi P1 itu diproses terlebih dahulu karena dia arrival time-nya itu 0. Jadi dia yang pertama kali datang. Oke. Nah, di mana untuk AT kedua, ketiga, keempat, dan ke-9 itu ada P2, P3, P4, dan P9. Jadi mereka ini lagi ngantri ya. Lagi ngantri, sementara itu P1 sudah diproses terlebih dahulu. Oke. Nah, dan di sini itu P1 itu sudah diproses. Nah, selanjutnya di waktu ke-12 ada P2 yang sedang diproses. Langsung diproses. Karena kenapa? Karena P1 kan sudah. Nah, selanjutnya antriannya P2. Nah, kan yang pertama kali muncul. Nah, P1 sudah, jadi sekarang P2 lagi. Karena P2 ini berada di sebelum P3, P4, dan P5. Nah, saat P2 diproses, P3, P4, dan P5 ini lagi ngantri. Nah, di waktu ke-12 untuk P2 burst time-nya itu 8. Nah, jadi dia selesai pada waktu ke-20. Nah, di waktu ke-20 ada P3 yang sedang dilayani atau diproses. Kenapa? Karena setelah P2 kan P3. Oke. Nah, di bawah P3 ada P4 dan P5 yang sedang mengantri. Nah, untuk burst time-nya itu P3 itu adalah 5. Jadi di waktu ke-25 itu sudah selesai. Proses 3 sudah selesai dan lanjut ke P5 yang diproses sekarang. Nah, P5 diproses di mana P4 yang diproses di mana P5 sedang mengantri. Untuk burst time-nya itu 2. Jadi di waktu ke-27 itu P4-nya sudah selesai dan P5 diproses. Dan P5 diproses di sini dengan burst time-nya itu 1. Jadi diproses di waktu ke-28 P5-nya ini sudah selesai ya. Proses ke-5 sudah selesai. Oke. Terus untuk waktu tunggunya P1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini kita lihat AT-nya itu 0 di sini, ya kan? Jadi dia waktu tunggunya itu 0. Oke, untuk P2 adalah 12 kurang 2 sama dengan 10. Kenapa 12 kurang 2? Nah, karena P2-nya ada di waktu ke-12. Tapi sebelum itu dia sudah mengantri terlebih dahulu di waktu kedua. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10 gitu. Nah, untuk P3-nya juga. Nah, di P3 ini untuk waktu tunggunya itu ada 17, di mana itu hasil dari 20 dikurang 3. Nah, bisa kita lihat di sini. P3 ini berada di waktu ke-20. Tapi sudah mengantri terlebih dahulu di waktu ketiga. Jadi 20 dikurang 3 sama dengan 17. Oke. Nah, untuk P4-nya adalah 25 dikurang 5 sama dengan 20. Sama halnya seperti P2 dan P3, itu dikarenakan
P4 berada di waktu ke-25 tapi sudah mengantri terlebih dahulu di waktu ke-5. Jadi 25 dikurang 5 sama dengan 20. Dan sama halnya lagi dengan P5, di mana P5 ini berada di waktu ke-27 tapi sudah mengantri terlebih dahulu di waktu ke-9. Jadi 27 dikurang 9 sama dengan berapa? Sama dengan 18. Oke, dan semuanya ditotalkan 0 tambah 10 tambah 17 tambah 20 tambah 18 sama dengan 65. Nah, jadi rata-rata waktu tunggu atau waiting time-nya adalah 65 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena P-nya ada 5. P1, P2, P3, P4, P5. Nah, jadi 65 dibagi 5 sama dengan 13 satuan waktu. Oke. Itu adalah shortage job pairs, di mana di sini kita akan membahas terlebih dahulu non preemptive. Oke, apa itu non preemptive? Nah, di sini ada penjelasannya. Jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka proses dengan burst time atau BT-nya paling kecil dan pendek akan dilayani lebih dulu. Oke, gimana sih itu maksudnya? Nah, ini contohnya nih. Gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau waiting time proses dengan algoritma SJF non preemptive. Di sini ada tabelnya, sama ya seperti tadi tabelnya. Oke, kita langsung saja ke Gantt chart-nya. Oke, nih di Gantt chart-nya ada P1 dengan arrival time-nya 0. Di sini burst time-nya itu 12. Terus disusul dengan P2 dengan burst time-nya itu 8 pada arrival time kedua. Dan di arrival time ketiga ada P3 dengan burst time-nya itu 5. Nah, terus di waktu kelima ada P4 dengan burst time-nya itu 2. Dan di waktu ke-9 ada P5 dengan burst time 1. Oke, di sini pada waktu ke-12 P1 ini sudah selesai diproses. Nah, terus disusul dengan P2, terus diantri dengan P2, P3, P4 dan P5. Nah, tapi di sini P5 diproses terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini pada di waktu ke-12 pada arrival time ke-12, di sini arrival time-nya sama, ada P1, P2, P3 dan P5. Oke, di penjelasan sebelumnya, jika arrival time-nya sama, maka burst time dengan terkecil, dengan nilai burst time terkecil atau terpendeklah yang akan proses terlebih dahulu. Nah, di sini P2 burst time-nya 8, P3 burst time-nya 5 dan P4 burst time-nya 2. Sementara P5 burst time-nya itu 1. Nah, jadi dia memiliki burst time terkecil atau terpendek, maka P5 lah yang diproses terlebih dahulu. Oke. Nah, terus di sini karena burst time-nya 1, jadi di waktu ke-13 ini P5 sudah selesai diproses. Nah, di arrival time ke-13 ini ada P2, P3 dan P4 yang saling mengantri, yang lagi mengantri. Nah, di sini P4 lah yang diproses terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia yang memiliki burst time paling kecil atau paling pendek. Nah, di sini pada waktu ke-15 proses keempat ini sudah selesai diproses. Lalu di sini di waktu ke-15 ini ada P2 dan P3 yang mengantri, di mana P3 yang diproses terlebih dahulu karena dia yang memiliki burst time paling kecil atau paling pendek. Nah, lalu di waktu ke-20 P3 ini sudah selesai diproses, di mana di sini langsung diproses P2 dengan burst time-nya itu 8. Oke. Dan di waktu ke-28 P2 sudah selesai diproses. Oke, untuk waktu tunggunya P1-nya 0, karena di sini kita bisa lihat waktunya 0 ya. Diproses pada waktu ke-0. Nah, lalu P2-nya itu 20 kurang 2. Kenapa 20 kurang 2? Karena P2 itu, nah ini P2 itu diproses pada waktu ke-20 tapi sudah mengantri terlebih dahulu di waktu kedua. Jadi 20 kurang 2 sama dengan 18. Oke, untuk P3-nya itu diproses nih
diproses pada waktu ke-15, tapi sudah mengantri terlebih dahulu di waktu ketiga, jadi 15 kurang 3 sama dengan 12. Sementara P4-nya itu dia diproses pada waktu pada waktu ke-13, tapi sudah mengantri terlebih dahulu di waktu ke-5, jadi 15 dikurang 5 sama dengan 8. Sementara pada P5 ini diproses pada waktu ke-12 dan tapi sudah mengantri terlebih dahulu di waktu ke-9, jadi 12 dikurang 9 sama dengan 3. Lalu dijumlahkan semua, 18 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 41. Jadi rata-rata waktu tunggunya atau waiting time-nya adalah 41 dibagi 5 atau sama dengan 8,2 satuan waktu. Oke. Laser test job pairs. Di sini saya akan jelaskan yang preemptif. Jadi jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana WT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Contohnya, gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu proses dengan algoritma SJF preemptif. Oke, jadi tabel ini kita akan tentukan rata-rata waktunya. Gantt chartnya ya, dimana pada waktu ke-0 ini ada P1 yang sedang diproses. Oke, di sini langsung dilanjutkan dengan P2 dengan burst time-nya itu 8. Tapi di sini di antrian ada P1 dengan sisa burst time-nya itu 10. Kenapa? Karena 12 dikurang dengan 2, jadinya 10. Oke, terus di di waktu ketiga ini ada P3 yang sedang diproses, dimana yang antri itu ada P2 sama P10 ya. Oke, di sini P2-nya ini tinggal 7 burst time-nya karena 8 ini dikurang dengan 1. Satunya dari mana? Dari selisih 2 dan 2 ketiga ini. Selisihnya 1 gitu. Oke. Lanjut di waktu kelima ini ada P4 yang sedang diproses dengan burst time-nya itu 2. Lalu di antrian itu ada P3, P2 dan P1, di mana P3-nya ini burst time-nya sisa 3. Kenapa sisa 3? Karena 5 dikurang dengan 2, 2-nya itu diambil dari selisih antar 3 ke 5. Oke. Lalu di waktu ke-7 di sini kembali lagi ada P3 yang sedang diproses. Ada P3 yang sedang diproses. Kenapa P3 yang sedang diproses di sini? Karena dia belum selesai, ya kan, belum selesai. Di sini masih ada mengantri P3-nya. Di sini masih mengantri. Oleh karena itu dikerjakan di sini. Dimana di sini dikerjakan yang mengantri itu ada P2 dan P1. Oke. Dan di waktu ke-9 ini ada P5 dengan burst time-nya 1, ada P3 juga yang sedang mengantri P3 yang sedang dikerjakan, terus ada P2 dan P1. Kenapa di sini P3 yang sedang dikerjakan terlebih dahulu? Karena dia burst time-nya itu paling sedikit ya, 1, dan dia sisa 1 ini diambil dari mana? Dari sini 3 dikurang dengan selisih 5 ke 7 sama dengan 2, jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Oke, jadi di sini P3 itu sudah selesai diproses. Ini di sini P3 sudah selesai diproses. Lanjut ke waktu ke-10, di sini ada P5 dengan burst time paling sedikit yaitu 1, langsung saja dikerjakan, di mana di bawahnya itu ada P2 dan P1 yang sedang mengantri. Oke, di waktu ke-11 di sini ada P2 dengan burst time-nya itu 7, di mana P10 mengantri di bawahnya, P1 mengantri di bawahnya.
Dan di waktu ke-18 P2 selesai, tinggal P1 dengan proses 10. Lalu pada waktu ke-28 P1 ini sudah selesai diproses. Oke, jadi untuk waktu tunggunya itu untuk P1 sama dengan 16 diambil dari 0 ditambah 16 dikurang 2. Kenapa begini? Jadi ini 0 ya, waktu awalnya 0, P1 awalnya 0, lalu ditambah dengan 18 di mana P1 sudah selesai dilaksanakan diproses di waktu ke-18. Kenapa dikurang 2? Karena di sini di waktu kedua ada P1 yang mengantri terlebih dahulu. Jadi dikurang 2. 18 dikurang 2 16. Sementara di P2 itu ada 11 dikurang 3. Kenapa begitu? Jadi P2 ini selesai diproses di waktu ke-11 tapi sudah mengantri terlebih dahulu di waktu ketiga. Jadi 11 dikurang 3 sama dengan 8. Sementara di P3 ini dia selesai diproses itu pada waktu ke-7 di sini, pada waktu ke-7. Lalu dikurang 5 karena di waktu kelima dia sudah mengantri terlebih dahulu. Jadi 7 kurang 5 sama dengan 2. Lalu di P4 di sini P4 itu selesai diproses pada waktu kelima. Dan di waktu kelima pula dia mengantri. Jadi waktunya itu adalah 0, 5 kurang 5 sama dengan 0. Sementara di P5 itu dia selesai diproses pada waktu ke-10 tapi mengantri terlebih dahulu di waktu ke-9. Jadi 10 dikurang 9 sama dengan 1. Jadi ditotalkan semua 16 tambah 8 tambah 2 tambah 1 sama dengan 27. Jadi untuk rata-ratanya atau waiting time-nya adalah 27 dibagi 5 sama dengan 5,4 satuan waktu. Oke. Jadi mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai algoritma penjadwalan CPU. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan kalian dapat mengerti penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.